Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan ke tempat kudusnya. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sesungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kasih-Mu memberikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah tebus dosa kami, Engkau telah selamatkan jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami segenap umat-Mu datang kepadamu merendahkan hati, mohon ampun atas setiap dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya malam hari ini kami layak untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu. Dan biar penyembahan pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berotoritas sepenuhnya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita mau bersama bersuka cita. Kita percaya bahwa setiap kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Mari kita bersuka cita. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Biarkanlah banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Biarkanlah banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita menyembah, muji, muliakan namanya, kita bersuka cita, kita percaya bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Kehidupan di dunia tidak semuanya indah, namun kita percaya
Kita punya Yesus, jawaban dari setiap doa kita. Haleluya. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi di saatku. Saat tak berdaya, mari berharap kepadanya. Ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, katakan bersama-sama, Yesus jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Katakan dengan iman, Yesus jawabanku. Haleluya. Jawabanku, Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Katakan Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat dari firman Tuhan. Kita akan berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan. Mari berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat pimpinan-Mu, limpah daripada kami, saat Tuhan, kami, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memohon pimpinan-Mu dalam penyampaian firman Tuhan. Kau memberkati penyampaian firman Tuhan ini Yesus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami ini, kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau punya otoritas penuh dalam penyampaian firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, seringkali kita mengucapkan atau mendengar kata-kata syukur atau bersyukur. Ya. Bersyukur kelihatannya simpel atau kata yang sederhana, yang mudah diucapkan. Tetapi kadangkala atau seringkali kita lupa akan melakukan hal itu.
Dalam Efesus 5 ayat 20, saya akan bacakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur atas segala sesuatu. Saya memberi judul firman Tuhan pada malam hari ini, tetaplah bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersyukur? Saya membaca suatu penelitian ya, orang ini menyampaikan, kenapa kita harus bersyukur? Ada beberapa hal, ternyata impact dari bersyukur ini luar biasa. Yang pertama, kalau kita hidup dengan bersyukur, pikiran dan perkataan kita yang keluar adalah hal yang positif. Tentunya, kalau apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan hal positif, itu akan berdampak pada diri kita. Akibatnya apa? Hidup kita menjadi optimis. Kalau kita punya pikiran positif, hidup yang optimis, berdampak juga pada apa? Kekebalan tubuh kita menjadi kuat. Dampaknya lebih besar lagi. Dan menjadikan mental kita menjadi kuat dan sehat. Dan jiwa kita menjadi damai sejahtera. Itulah dampak-dampak dari bersyukur. Namun seringkali kita terhalang bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam Efesus katakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu. Artinya apa? Dalam segala keadaan. Dalam segala situasi. Apakah pandemi yang berdampak pada kita pada hari-hari ini membuat kita kehilangan rasa syukur kita kepada Tuhan, atau kita tetap bersyukur dalam situasi itu? Bersyukur atas kebaikan yang terjadi itu hal yang mudah. Semua orang bisa melakukan, semua orang bisa mengucapkan, semua orang bisa menikmati. Namun bersyukur dalam keadaan kita yang situasi yang tidak menguntungkan, yang terjepit, itulah yang dimauin Tuhan dalam kehidupan kita. 4 alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama adalah bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin setiap hari, setiap saat kita mempunyai hidup yang mengucap syukur kepadanya atas kehidupan kita hari lepas hari. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Pikiran kita, ucapan kita, hati kita tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang sulit sekalipun. Tentunya tidak mudah kita menghadapi pandemi ini yang berdampak begitu luas. Tetapi apakah itu menghambat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan, atas segala pimpinan yang Tuhan berikan, atas segala tuntunan yang Tuhan berikan hari pas hari, hingga sampai saat ini kita boleh masih berdiri kuat, sehat, teguh, menjalani kehidupan ini. Itu yang mau Tuhan. Tuhan yang mau adalah kita selalu bersyukur. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mengucap syukur adalah suatu pilihan hidup kita. Kita mau berkomitmen selalu datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita menaikkan syukur kita, mengucap syukur atas kehidupan, mengucap syukur atas kesehatan, mengucap syukur atas pimpinan berkat yang Tuhan berikan, atau kita akan dipengaruhi oleh situasi yang tidak menguntungkan sehingga kita akan goyah,
kita akan mengeluh. Itu adalah pilihan hidup kita. Tetapi cara pandang kita dalam keadaan yang ada di sekitar kita, itulah yang menentukan. Ketika kita melihat segala sesuatunya dengan pimpinan kuasa Tuhan, dengan cara pandang yang Tuhan berikan, kita akan tetap selalu bersyukur. Ada sebuah kisah ya, ada seorang yang dirampok ya, ketika itu dia pulang malam-malam, jalanan gelap, dia mau pergi ke gereja, dia berangkat ke gereja, tato dirampok dia di tengah jalan, sepi. Dia ditodong nyawa atau harta. Akhirnya orang ini menyerahkan hartanya, uangnya diserahkan sehingga dia selamat, dia pergi sampai ke gereja. Wah, sampai di gereja, dia sampaikan, wah saya barusan ada kejadian perampokan, saya ditodong dan uang saya diambil. Wah, tanggapan orang macam-macam. Ada yang bilang, wah itu karena mungkin kamu telah melakukan kejahatan atau dosa di hadapan Tuhan sehingga kamu menerima akibatnya. Wah, atau yang bilang, ini adalah ujian supaya kamu tetap kuat. Banyak tanggapan, akhirnya orang ini menyampaikan sesuatu. Dia cuma bilang, saya bersyukur atas kejadian itu. Teman-temannya kaget. Loh, kenapa Anda bisa bersyukur? Karena saya adalah orang yang dirampok. Saya bukan orang yang merampok. Saya orang yang ditodong. Saya bukan orang yang menodong. Dan saya bersyukur, saya hanya kehilangan uang saya, tetapi jiwa saya masih selamat. Saya masih bisa mencari uang lagi, dan itu hal yang mudah dibandingkan saya kehilangan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita menghadapi situasi atau keadaan itulah yang membuat kita dapat melakukan kehendak Tuhan, yaitu selalu mengucap syukur. Sesulit apapun kita memandang akan kebaikan Tuhan, memandang akan kebesaran Tuhan, pasti kita akan dapat mengatakan kata-kata syukur kita, ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Dalam Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang kedua, saya bacakan. Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya. Karena apa? Karena ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita semua pasti diberkati. Tetapi kesulitan kita atau kesulitan orang lain untuk tetap bersyukur adalah karena seringkali mereka atau kita membanding-bandingkan diri kita, keadaan kita, situasi kita dengan orang lain. Kita membandingkan dan kita memandang, wah kok dia hidupnya keadaan pandemi ini kok tetap baik-baik saja. Loh, saya kok seperti ini. Hal itu yang membuat pikiran kita akhirnya menolak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menggerutu. Bersyukur, Tuhan mempunyai berkat masing-masing kepada kita. Belum tentu orang yang kita lihat kelihatannya senang diberkati, dalam hatinya dia merasakan hal demikian. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita melangkah dengan ucapan syukur, ada berkat tersendiri. Ada sebuah ilustrasi ya, ilustrasi mengenai burung gagak hitam. Ya, burung gagak hitam ini terbang, dia terbang
Dia kecewa dengan dirinya. Wah, saya ini kok suara saya tidak merdu, cempreng, warna saya hanya hitam, tidak menarik seperti ini. Tidak ada orang yang ingin melihat saya. Akhirnya ketika dia terbang, dia melihat seekor angsa. Wah, angsa ini putih sekali, cantik, indah, bagus. Dia hampiri angsa ini. Dia datang, angsa, kamu enak sekali hidupnya ya. Hidupmu kelihatannya kok tubuhmu putih, bersih. Kamu pasti binatang yang paling berbahagia. Angsa ini ngomong, pada awalnya saya berpikiran seperti itu Gagak. Tetapi setelah saya melihat burung kakak tua, saya berpikir bahwa burung kakak tua itu lebih berharga daripada kehidupan saya. Dia punya warna yang bagus, warnanya ada beberapa warna, dan banyak orang lebih menyukai dia daripada saya. Lalu burung gagak ini terbang, dia menghampiri burung kakak tua. Ketika bertemu burung kakak tua, dia ngomong, burung kakak tua, kamu pasti adalah binatang yang paling bahagia, karena kamu begitu sempurna. Sama dia mengucapkan dengan burung gagak. Pada awalnya pikiran saya sama dengan kamu. Tetapi setelah saya melihat burung merak yang begitu megah warnanya, yang begitu luar biasa ketika ekornya merekah, saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya. Akhirnya dia terbang, dia sampai ke kebun binatang. Dia melihat burung merak itu sedang dikelilingi banyak orang. Orang senang foto, orang terkagum memberi makan, sampai dia menunggu. Orang pergi, baru dia datang kepada burung merak itu. Dia tanya, burung merak, kamu pasti adalah burung yang paling bahagia. Sampai suatu saat dia bicara, kamu salah. Saya merasa hewan yang terkungkung di tempat ini. Hidup saya hanya monoton, hidup saya hanya menyenangkan orang lain. Orang datang, foto, bersorak-sorak, tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya ingin hidup seperti kamu. Justru kamulah yang paling berbahagia. Kamu bisa terbang bebas kemanapun yang kamu kehendaki, tidak terkungkung seperti saya. Setelah itu baru sadarlah burung gagak itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bertindak seperti burung gagak ini. Kita melihat sekeliling kita membandingkan, oh hidupnya lebih enak, hidupnya lebih diberkati, sedangkan saya. Tetapi tidak tahukah bahwa berkat Tuhan yang diberikan bagi setiap orang, itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dibutuhkan Tuhan yang berikan. Jika kita terlalu fokus pada berkat orang lain, maka kita akan melewatkan berkat pada kehidupan kita sendiri. Syukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang kita miliki. Jangan kita mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki. Kita mensyukuri apa yang kita miliki, berkat itu tidak hanya materi, tetapi berkat damai sejahtera, kebahagiaan, itu juga tidak kalah pentingnya. Tahun-tahun ini adalah tahun yang ya cukup menantang dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah pandemi ini membuat bisnis saya bisa dibilang gagal. Ya, saya gagal, justru karena kegagalan ini ada beberapa permasalahan. Sampai suatu saat, ketika saya sama istri lagi masak, saya ngomong, wah, aku kok kurang beruntung ya. Saya bilang seperti itu. Istri saya kaget. Dia sedikit marah dengan saya. Dia ngomong, maksudmu apa? Kok kurang beruntung? Apa kamu nggak beruntung mempunyai saya? Apa kamu nggak beruntung mempunyai anak-anak yang luar biasa? Bah, saya kaget. Saya ngomong, bukan hal itu. Perekonomian dalam saya, dalam pribadi saya. Dia ngomong, kamu lupa, ini pandemi.
Pandemi itu berdampak kepada semua orang. Rekan saya ada yang keluar kerja dan harusnya membutuhkan lagi tenaga medis atau dokter. Tetapi karena pandemi ini semua di hold dulu. Ya, apalagi yang dunia yang lain, tidak hanya kamu yang terdampak, tetapi semuanya juga kena. Tapi satu hal, saya tidak pernah merasakan kekurangan ada seperti itu. Saya kaget, saya mengucap syukur dengan teguran dari istri saya. Sampai saya bilang, oh berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apa kamu lupa dengan janji pernikahan? Saya malah digitukan, waduh ini sudah, wah luar biasa. Saya mengucap syukur Tuhan. Seringkali keadaan yang membuat kita merasa gagal, itu membuat kita enggan untuk bersyukur. Padahal ada berkat yang lain, berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat damai sejahtera. Kita melihat yang sudah berkeluarga, mempunyai keluarga, anak cucu, anak juga, istri, yang sudah punya cucu, melihat cucunya bahagia, itu berkat tersendiri. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan itu, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang lain. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita menantikan akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti campur tangan dalam segala hal kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita terus melakukan kehendak-Nya, ketika kita terus dapat mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kita menjadi pelajaran kita. Kita boleh selidiki bagaimana dia bisa berhasil dalam keadaan tersulit, bahwa dia tetap mengucap syukur. Yusuf, bagaimana sesulitnya kehidupan mereka, kehidupan dia dibuang, dia difitnah, dia dipenjara, tetapi dia bersyukur dengan Tuhan dengan cara apa? Tidak mau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Yang terjadi, dia menjadi Perdana Menteri yang sukses. Ya, Perdana Menteri yang dapat mengatasi bencana kelaparan dan membantu negara-negara lain. Ya. Ucapan syukur inilah yang dimulai Yusuf sehingga dia dapat terus kokoh di dalam Tuhan dan Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Siapa? Daud, Daniel, Ayub, semuanya mempunyai masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi kekokohan hidupnya yang mengucap syukur dengan Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan berkarya dalam hidupnya. Belajar juga dari Paulus. Bagaimana Paulus dalam kehidupannya, pelayanannya tidak mudah. Tetapi dia boleh menikmati kehidupannya itu, menikmati pengalamannya itu, karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah lepas dengan ucapan syukur dalam hidupannya. Dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13, saya bacakan.
Filipi 4, 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Paulus mengalami begitu banyak situasi sulit dalam kehidupannya. Tetapi dia tahu Tuhan berkarya dalam hidupnya. Sehingga dia dapat mengucapkan kata-kata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ucapan syukur yang luar biasa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga Tuhan berkarya dalam hidup Paulus begitu dahsyat. Jangan kendor, jangan patah semangat. Tuhan pasti ada berkat tersendiri dan karya bagi kita ketika kita berpegang kepada Tuhan. Saya minggu-minggu ini sedang diberkati dengan pujian Tuhan. Saya senang ya kalau bangun pagi, bersaat teduh, ada suatu pujian yang berkata bahwa Tuhan selalu menolongku. Kata-katanya sederhana, tetapi ketika kita renungkan begitu luar biasa. Ya. Refnya berkata bahwa Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Luar biasa. Yesus yang mengenyangkan, Yesus yang memelihara seumur hidup kita. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Itulah arti penyertaan Tuhan, itulah arti karya Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus mengalami itu, situasi apapun dia berpegang dan dia dapat melewatinya. Untuk itulah tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nikmati segala kejadian, nikmati segala bentukan ini, sehingga kita akan dapat menceritakan kepada orang begitu dahsyat, begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya tokoh-tokoh seperti yang saya sampaikan tadi, Yusuf, Daud, Daniel, Paulus, mungkin dan yang lainnya, tetapi kita pun dapat merasakan akan karya Tuhan. Ketika kita dapat bersyukur, kita tetap dapat berpegang menyembah kepada Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Ini adalah yang terutama. Karena kita sudah mendapat keselamatan. Bersyukur atas keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Syukur atas kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan atas maut itulah yang membuat hidup kita diselamatkan. Ya. Itu adalah anugerah yang tertinggi dalam kehidupan kita, dibanding dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya. Keadaan saat ini mungkin membuat kita resah, kita agak sulit. Tetapi kalau kita memandang akan karya besar ini, bagaimana kita lupa akan bersyukur. Keselamatan kehidupan kekal, itu merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita.
Untuk itu dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu berpegang pada Tuhan, selalu mengucap syukur atas segalanya. Atas pemeliharaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, kita mengucap syukur semuanya itu. Sehingga apa? Sehingga kita tetap dapat mempertahankan iman kita dan memperoleh kehidupan kekal dari Tuhan. Itu jauh lebih berharga dari apapun yang kita perjuangkan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tidak ada alasan untuk kita selalu mengeluh dalam kehidupan ini. Tidak ada alasan untuk kita undur dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menggerutu dalam kehidupan ini. Lihatlah betapa kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, dalam pencarian kita. Saat ini sudah mencari pekerjaan, Tuhan menuntun. Yang saat ini kita sedang berusaha untuk bisnis, yang saat ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita mungkin. Ingatlah bahwa anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan itu sudah diberikan kepada kita melalui kematiannya dan kebangkitannya. Untuk itu selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan memandang Tuhan dengan luar biasa dan kita dapat menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bahwa dalam segala keadaan apapun sudah selayaknya kami tetap bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang mencukupkan kami sepanjang hidup kami. Kami tahu, kami yakin, kami percaya ketika kami sedang mengalami pergumulan dengan situasi pandemi ini, waktu Tuhan yang terbaik akan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati akan berkat anugerah daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita mau masuk dalam doa. Namun sebelum itu mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop, dan nanti di hari Minggu yang akan datang, dari pembina ketua KPW akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk mengambil persembahan. Baik, setelah kita memberi persembahan, mari kita akan masuk dalam doa. Nanti saya akan memulai dengan berdoa dari gereja, dan Bapak Ibu akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Untuk pokok-pokok doa, yang pertama kita terus berdoa bagi gereja kita, di mana kita beribadah, bertumbuh, melayani, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Doakan para pemimpin supaya terus dipakai menjadi alat Tuhan di dalam melayani, senantiasa diurapi, dan sungguh-sungguh boleh melayani dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, baik untuk kegiatan, pembangunan, juga kita berdoa untuk gol kehadiran dan persembahan, juga kita terus menggumuli pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh, berkembang buat hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti yang kedua, kita terus doakan buat yang sakit secara jasmani, yang lemah iman, yang undur, orang-orang baru, juga setiap prospek yang kita rindukan mereka bertobat. Jangan jemu, Bapak Ibu semuanya, untuk berdoa, karena kita percaya ketika kita berdoa, Allah menyiapkan melalui Roh Kudus
sehingga orang-orang yang kita rindukan bertobat, boleh dijamah hatinya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian nanti kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, supaya Tuhan menolong, sehingga bangsa kita boleh mengalami pemulihan. Jawa Tengah, Kota Semarang, juga di sekitar gereja terus kita doakan. Dan nanti yang terakhir, Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kita boleh memberikan yang terbaik melalui doa kita, sehati bersama-sama di dalam satu keluarga, untuk mendoakan setiap pergumulan, masalah persoalan yang sedang kita hadapi, supaya kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Kristus, dan kita senantiasa setia di hadapannya. Itulah Bapak Ibu semuanya, pokok-pokok doa yang perlu kita doakan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita bersehati, karena kita percaya ketika kita berdoa, Roh Allah itu bekerja. Kuasanya boleh menaungi hidup kita, sehingga kita boleh merasakan campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan mengawali dan Bapak Ibu Saudara nanti akan melanjutkan dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami mengucap syukur. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, juga menerima dari sebagian kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, menguatkan, meneguhkan kami. Kami percaya bahwa hidup kami terus dibangun ya Tuhan, di atas kebenaran firman, dan kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih, malam hari ini kami bersehati bersama-sama membawa ya Tuhan setiap seru doa dan pokok-pokok doa kami, khususnya buat gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, supaya mereka semuanya boleh terus mengenal Engkau, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, setia kepadamu, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hamba juga menyerahkan untuk para pemimpin, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kami mohon perlindungan, proteksi-Mu atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh terus Engkau pakai menjadi alat-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo ini Tuhan. Hikmat, marifat, kekuatan, kesanggupan, kesehatan yang dari Tuhan senantiasa mengalir atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu kami percaya dan yakin Tuhan, semakin hari karya penggembalaannya semakin membawa jiwa-jiwa untuk boleh mengenal Engkau, bahkan bertobat kepadamu. Dan banyak orang yang belum mengenal Engkau boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh keluarga besar, baik anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, supaya dipakai di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon jamahan-Mu ya Tuhan, supaya setiap pelayan-pelayan-Mu boleh melayani Engkau buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, Engkau juga memberkati anak-anak muda, supaya terus bertumbuh dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja yang masih dilaksanakan secara online. Engkau menolong supaya jemaat-jemaat-Mu boleh terus mengikuti dengan setia. Mereka juga boleh terus Tuhan dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengasihi Engkau melalui setiap firman Tuhan yang setiap saat, setiap waktu mereka terima bersama-sama. Kami berdoa untuk pembangunan sekolah PAUD, Tuhan memberkati, diberi kelancaran, tukang-tukang dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap tahapan boleh berjalan dengan lancar,
tidak ada satupun yang mengalami kekeliruan ya Tuhan. Terima kasih, melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa, dan menjadi berkat, khususnya di daerah Telogosari Wetan. Berkati juga pergumulan gerejamu untuk gul persembahan 54 juta, gul kehadiran 350 jiwa. Kami percaya Engkau terus melimpahkan, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi gerejamu yang ada di tempat ini. Terima kasih, kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Engkau terus menolong supaya bertumbuh Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Para pelayan-pelayan-Mu yang melayani di sana diberikan kesatuan hati, sehingga kami boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa, mengenal Engkau, menjangkau orang-orang yang belum percaya, supaya mereka boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kerinduan kami gul kehadiran 5 juta, gul kehadiran Tuhan Yesus 50 jiwa, gul persembahan 5 juta, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau menjamah, dan Engkau memberikan, oh ya Tuhan Yesus, pertumbuhan yang nyata di tengah-tengah Pucang Gading, sehingga kami semuanya boleh dipakai bersama jemaat-jemaat-Mu yang ada di sana. Demikian juga kerinduan kami, punya tempat ibadah secara permanen, Engkau menolong, supaya Tuhan menjamah, sehingga kami boleh memiliki tempat ibadah yang boleh kami gunakan untuk kami mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa, buat yang sakit secara jasmani, Engkau menjamah. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, Tuhan Engkau menjamah, saraf-saraf matanya dipulihkan. Kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, Tuhan dijamah, dipulihkan. Kami menyerahkan Bu Herman, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Laswiati. Kami menyerahkan Bapak Imam, ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami juga menyerahkan yang lain yang Tuhan sudah jamah, sudah pulihkan. Kami mengucap syukur, supaya mereka semuanya boleh mengalami jamahan kuasa yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga ingat untuk Ibu Yohanes Haryanto, Tuhan yang habis operasi, Tuhan juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Angel terus dijamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Yang undur kami berdoa supaya mereka dijamah, dikuatkan, sehingga mereka boleh setia kepadamu, beribadah kepadamu dengan tekun, dengan taat, dan mereka juga boleh tumbuh menjadi jemaat yang dewasa rohani. Orang-orang baru, jemaat-jemaat baru, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya mereka juga semakin setia melalui gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan bertobat kepadamu, Engkau menjamah, menyiapkan, supaya saat kami datang untuk memberitakan Injil, mereka boleh membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kelas keanggotaan yang sudah dimulai, Engkau juga menolong ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, khususnya beberapa orang yang dalam persiapan pembaptisan, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, para pemimpin kami khususnya, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi Bapak Presiden, sehingga bisa mengendalikan, mengemban tugas, membawa bangsa kami semakin maju, mengatasi segala krisis yang terjadi, kesulitan yang terjadi, baik pandemi, ekonomi, situasi politik Tuhan, hukum dan keamanan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus yang pegang kendali atas negeri kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Jawa Tengah, kota Semarang, di mana kami tinggal. Engkau menolong supaya Jawa Tengah, kota Semarang boleh aman, tentram, dan damai. Berkati Pak Wali Kota,
berkati juga seluruh jajarannya di dalam mengendalikan persebaran COVID-19 yang ada di kota Semarang, dipimpin, ditolong, sehingga pandemi ini segera dapat diatasi di tengah-tengah kota ini. Terima kasih, daerah Telogosari Wetan, di mana gerejamu berada, Tuhan memberkati, khususnya Pak Lurah, LPMK Babinsa, diurapi, diberkati, Bapak RW, Bapak RT, masyarakat sekitar, baik tetangga kanan kiri, muka belakang, Tuhan menjamah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh jemaatmu, seluruh umatmu yang malam hari ini dengan tekun setia mereka beribadah, mereka berdoa dari rumah masing-masing. Engkau menolong dalam setiap perjuangan, pergumulan yang sedang dihadapi dalam setiap kehidupan mereka. Supaya mereka diberi kekuatan oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat dari awal sampai akhir. Berkati seluruh jemaatmu yang merindukan pekerjaan diberkati, yang sekolah diberkati, yang membangun usaha, yang mencari pekerjaan. Demikian juga Tuhan pergumulan-pergumulan yang lain, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Engkau yang menyendengkan telingamu bagi setiap seru doa seluruh umatmu yang datang dengan iman dan percaya dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri doa kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.